Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Siva, anggota dari kelompok 5A. Saya akan menjelaskan hasil diskusi kami, yaitu tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Anggota kelompok kami terdiri dari yang pertama, Dava Warfadra Y, kemudian Trisna Anggita Oktarianda, kemudian Muhammad Arya, saya sendiri Dea Siva, kemudian Salahuddin Tumanggor, dan Siti Aisyah. Jurnal yang pertama, Pancasila sebagai sistem kefilsafatan, hasil dari staf pengajar Fakultas Filsafat UGM. Pancasila sebagai sistem kefilsafatan. Masalah pokok yang akan dijawab adalah apakah Pancasila sudah memenuhi syarat untuk dapat disebut sebagai sistem kefilsafatan? Dalam uraian terdahulu, dikatakan bahwa sistem kefilsafatan adalah kumpulan dari ajaran-ajaran tentang kenyataan yang saling berhubungan, sehingga merupakan kesatuan komprehensif yang kesemuanya itu dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu. Dimensi subjektif dibentuknya sistem filsafat adalah kesadaran dari pelaku atau pembentuk sistem tersebut untuk menerapkan sistem itu bagi tujuan tertentu atau ideal yang diharapkan. Profesor Notonegoro menyatakan bahwa sila-sila Pancasila yang merupakan kesatuan yang bersifat organis, yaitu terdiri atas bagian-bagian yang tidak terpisahkan. Dalam kesatuan ini, tiap-tiap bagian menempati kedudukan sendiri dan berfungsi sendiri. Meskipun tiap-tiap sila itu berbeda, namun tidak saling bertentangan, malahan saling melengkapi. Konsekuensi dari konsepsi ini adalah bahwa tidak dapat salah satu sila itu dihilangkan. Selanjutnya, jadi tidaklah benar bahwa ajaran 5 sila itu hanya satu kumpulan barang yang baik-baik belaka dan bercerai-berai seperti pasir di tepi pantai. Tidaklah begitu, saudara-saudara. Semuanya kelima sila itu adalah tersusun dalam satu perumusan pikiran filosofi yang harmonis. Menurut Muhammad Yamin pada tahun 1958. Berdasarkan pada uraian tersebut di atas, Pancasila sudah memenuhi syarat untuk dapat disebut sebagai sistem kefilsafatan. Sebagai suatu sistem kefilsafatan, Pancasila merupakan hasil pemikiran manusia Indonesia secara mendalam, sistematik, dan menyeluruh tentang kenyataan. Setiap sistem kefilsafatan pada hakikatnya mencerminkan pandangan suatu kelompok atau suatu bangsa. Terbentuknya sistem kefilsafatan ini juga dipengaruhi oleh lingkungan fisik, sosial, dan spiritual tempat bangsa ini hidup. Pancasila merupakan pencerminan pandangan bangsa Indonesia dalam menghadapi realitas. Secara tegas, dalam Pancasila tercermin pandangan bangsa Indonesia mengenai Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan adil. Kemudian, bahasan jurnal yang kedua, yaitu alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai sistem filsafat. Hucheon pada tahun 1999 menyatakan, In the face of all this may seem right to say that it is all come down to a matter of characters and how that character is formed, and to a matter of culture and how that culture is formed. But it is true, character and culture are what it is all about. Until we understand what it means to be a human being capable of acquiring a character and participating in the contributing to a culture. Berdasarkan pernyataan Hucheon di atas, bahwa persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia dalam konteks krisis peradaban di atas lebih karena bangsa Indonesia sudah atau sedang mengalami krisis krisis atau degradasi karakter bangsa. Kemudian, mencari jabaran Pancasila dan implementasinya. Sebagai dasar falsafah, Pancasila yang merupakan suatu pilihan bangsa Indonesia melalui The Founding Fathers and core philosophy bangsa Indonesia, bahwa dalam hidup kenegaraan dan kebangsaan Pancasila sebagai dasar filsafat negara yang serius tercantum dalam tertib hukum Indonesia, yaitu dalam pembukaan Undang-Undang 1945.
Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila adalah sebagai sumber nilai dalam realisasi normatif dan praksis dalam kehidupan kenegaraan dan kebangsaan. Kemudian, membangun karakter bangsa. Membangun karakter bangsa sebenarnya sudah terpikirkan oleh bangsa Indonesia melalui parade founding father-nya jauh sebelum bangsa Indonesia merdeka. Bung Karno amat sering menyampaikan pentingnya membangun karakter bangsa atau nation character building. Seperti halnya lagu kebangsaan Indonesia Raya, tidak cukup cuma dinyanyikan, melainkan ditindaklanjuti dengan aksi membangun bangsa ini mulai dari membangun jiwa dan karakter bangsanya. Pengertian dan konsep membangun karakter bangsa. Kecakapan kewarganegaraan berkenaan dengan kecakapan intelektual, kecakapan emosional, dan kecakapan spiritual. Sedang watak kenegaraan atau karakter kewarganegaraan atau bangsa berkenaan dengan nilai-nilai yang unik, yang terinternalisasi dan terintegrasi dalam diri seseorang, yang melandasi dan mengarahkan sikap tindakannya sehingga termanifestasi dalam perilaku seorang warga negara. Selanjutnya jurnal yang ketiga yaitu Understanding Pancasila Position as the Fundamental Norms, GAN Norm or Indonesian Law, karya Herlambang. Artinya memahami Pancasila yang berposisi sebagai norma fundamental dari hukum Indonesia. Indonesia sebagai negara nasional tentunya memiliki karakteristik tersendiri dalam hal hukum. Sejak diproklamirkan pada 17 Agustus 1945, para pendiri Indonesia telah sepakat untuk menempatkan Pancasila sebagai norma dasar hukum Indonesia. Keputusan menjadikan Pancasila sebagai norma dasar hukum Indonesia bukanlah pilihan tergesa-gesa, dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila telah menjadi dasar perilaku orang Indonesia ataupun bangsa Indonesia jauh sebelum Indonesia dinyatakan sebagai negara merdeka. Nilai-nilai historis dalam ajaran Pancasila digali dari nilai dasar bangsa Indonesia, seperti diungkapkan oleh Savigny, hukum tidak dibuat tetapi tumbuh dan berkembang dalam jiwa bangsa. Sebagai sebuah filsafat, Pancasila memiliki ciri filosofis tersendiri yang berbeda dengan filsafat lainnya. Di antaranya yang pertama itu adalah sila Pancasila adalah sistem integral yang sepenuhnya dan utuh sebagai totalitas. Dalam arti lain, jika tidak seluruhnya dan utuh atau satu prinsip dan prinsip lain secara terpisah, maka itu bukan Pancasila. Yang kedua, pengaturan Pancasila dengan sistem yang utuh dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, prinsip 1 meliputi mendasari menjiwai prinsip dari 2, 3, 4, dan 5. Kemudian prinsip 2 itu dibahas berdasarkan dan diilhami oleh sila 1 serta sila yang mendasari dan menjiwai 3, 4, dan 5. Kemudian prinsip 3 dibahas didasarkan pada dan diilhami oleh sila 1, 2 serta melandasi dan menjiwai aturan 4 dan 5. Kemudian, Pancasila sebagai zat berarti bahwa unsur-unsurnya asli, permanen, ataupun primer. Kemudian, Pancasila sebagai dasar yang ada secara independen yang unsur-unsurnya berasal dari dirinya sendiri. Kemudian, Pancasila sebagai kenyataan berarti bahwa Pancasila berada di dalam masyarakat Indonesia dan masyarakatnya sebagai fakta kehidupan masyarakat. Pancasila sebagai filosofi negara dan bangsa harus menjadi budaya atau cara hidup dalam berbagai aspek kehidupan di Indonesia, karena Pancasila juga mengandung nilai-nilai yang diakui secara universal, yaitu hak manusia. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.